Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai uji studi kasus dengan menggunakan metode uji Mann-Whitney. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan setiap anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Dara Azhara, kemudian Dea Amanda, Najwa Kunaita, Nur Putri Seftiarini, Rizda Olivia Zahra, Sandra Rizka Aryana, Suharyanto Saputra, Syarifah Safira Nur Fajrina, dan Yuspa Mesya. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah atau lebih dikenal dengan uji U-test, juga disebut Mann-Whitney-Wilcoxon, Wilcoxon-Rank-Sum test, or Wilcoxon-Mann-Whitney test. Uji ini dikembangkan oleh H.B. Mann dan Dr. Whitney dalam tahun 1947. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T-parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak dijumpai. Teknik ini dipakai untuk mengetes signifikansi perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Tes ini berfungsi sebagai alternatif penggunaan uji T bila mana persyaratan-persyaratan parametriknya tidak terpenuhi, dan bila datanya berskala ordinal. Uji ini berbeda dengan uji Wilcoxon, karena uji Wilcoxon untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan Mann-Whitney khusus untuk dua sampel yang independen. Next. Uji Rank-Mann-Whitney adalah salah satu bentuk pengujian dalam analisis statistik non-parametrik menurut Sofiatetti tahun 2007. Metode statistik non-parametrik dipakai apabila peneliti tidak mengetahui karakteristik kelompok item yang menjadi sumber sampelnya. Metode ini dapat diterapkan terhadap data yang diukur dengan skala ordinal dan dalam kasus tertentu, dengan skala nominal. Pengujian non-parametrik bermanfaat untuk digunakan apabila sampelnya kecil dan lebih mudah dihitung daripada metode parametrik. Metode non-parametrik juga digunakan secara luas guna menganalisis data di bidang ilmu sosial menurut Supranto dalam Sriwidadi Teguh tahun 2011. Dalam kelompok uji dua sampel independen, uji Mann-Whitney adalah uji terkuat yang digunakan sebagai alternatif uji parametrik t-test. Uji tes Mann-Whitney ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Bila dalam suatu pengamatan data berbentuk interval, dapat menggunakan t-test untuk pengujiannya. Tetapi bila asumsi t-test tidak dipenuhi, misalnya data harus normal, maka tes ini dapat digunakan menurut Purnama Sarifiki dan kawan-kawan tahun 2013. Next. Selanjutnya, variabel uji beda. Analisis perbedaan atau data atau yang disebut dengan komparatif merupakan sebuah analisis yang diperuntukkan dalam mengungkap perbedaan antar dua atau lebih variabel dari data serta menggunakan uji statistik dalam menganalisis mengenai keberadaan perbedaan antar kelompok yang terdapat dalam variabel bergantung dari jenis penelitian tertentu. Uji beda dalam bentuk penelitian berupa jenis skala interval dan rasio pada dasarnya bertujuan dalam menguji sebuah perbedaan rata hitung di antara beberapa kelompok yang mempunyai standar yang dipersyaratkan tertentu dalam penelitian melalui teknik yang secara umum disebut dengan t-test. Sedangkan apabila dalam sampel memiliki lebih dari dua kelompok, maka menggunakan teknik analisis varian atau ANOVA menurut Nurgiantoro et al. Tahun 2017. Skor yang merupakan data kemudian dianalisis memakai uji T yang telah mewakili populasi dengan memiliki karakteristik
berdistribusi normal. Uji T merupakan cara untuk mengungkap perbedaan dari variabel yang telah memiliki hipotesis. Selain itu, uji T dapat digunakan untuk penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Next. Berdasarkan jumlah sampelnya, jenis analisis perbedaan terdapat dua bagian, yaitu meliputi berjumlah dua variabel dan berjumlah lebih dari dua variabel atau disebut dengan K-sampel. Selain itu, kedua bentuk analisis perbedaan tersebut bisa diklasifikasikan lagi dengan karakteristik sampel yang berkorelasi atau dependen atau sampel yang tidak berkorelasi atau independen. Menurut Siregar tahun 2015. Next. Dan ini adalah kasus untuk uji Mann-Whitney. Tim statistik ceria penasaran ingin mengetahui apakah ada perbedaan denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Kemudian dilakukan penarikan sampel untuk pria dan wanita dengan melihat denyut nadi masing-masing. Dari kasus di atas, hal pertama yang kita lihat yaitu tujuannya. Dari tujuannya yaitu ada perbedaan antara denyut nadi pria dan wanita. Dari tujuan itu ada 3 hal yang ditangkap, yaitu analisis yang digunakan yaitu uji perbandingan, dan sampel yang digunakan ada 2 kelompok, serta antar kelompok tersebut merupakan kelompok yang saling bebas atau independen. Bisa disimpulkan menggunakan uji beda dua rata-rata independen. Kemudian dari data yang digunakan yaitu menggunakan interval, sehingga perlu uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah menggunakan Mann-Whitney atau uji T, atau uji T beda dua rata-rata independen. Next. Dan ini untuk perhitungan manual uji Mann-Whitney, kasus untuk sampel kecil untuk di bawah 20. Tim statistik ceria penasaran ingin mengetahui apakah ada perbedaan denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Kemudian dilakukan penarikan sampel untuk pria dan wanita dengan melihat denyut nadi masing-masing. Dan hasil perhitungan masing-masing denyut nadi ada pada tabel yang ada di slide. Untuk pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Dalam pemilihan metode, dari kasus yang pertama kita lihat yaitu tujuannya. Dari tujuannya yaitu ada perbedaan antara denyut nadi pria dan wanita. Dari tujuan tersebut ada 3 hal yang kita tangkap, yaitu analisis yang digunakan, yaitu uji perbandingan dan sampel yang digunakan. Sampai tahap di atas masih berupa jenis metode yang digunakan yang tentunya masih umum. Sekarang kita menentukan metode yang digunakan. Langkah selanjutnya melihat skala data yang digunakan. Skala data ada 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk uji Mann-Whitney, minimal ordinal artinya ordinal, interval, dan rasio bisa digunakan untuk uji Mann-Whitney. Jika menggunakan data ordinal, langsung pakai Mann-Whitney. Sedangkan apabila menggunakan data interval dan rasio, harus diuji dulu apakah normal atau tidak. Jika setelah diuji datanya normal menggunakan metode uji T beda dua rata-rata independen atau parametrik. Sedangkan apabila tidak normal menggunakan Mann-Whitney atau non-parametrik. Pada contoh kasus, tujuannya kita menggunakan analisis perbandingan dua rata-rata independen. Kemudian dari data yang digunakan yaitu interval. Boleh ke bawah-bawah sedikit, Najwa? Oke, kemudian dari data yang digunakan yaitu interval, sehingga perlu uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah menggunakan Mann-Whitney atau uji T beda dua rata-rata independen. Dalam contoh ini, kita anggap saja datanya tidak berdistribusi normal, sehingga di sini kita menggunakan uji Mann-Whitney. Oke, next. Untuk hipotesisnya, H0-nya denyut nadi wanita sama dengan denyut nadi pria, H1-nya denyut nadi wanita berbeda dengan denyut nadi pria. Oke, next.
Untuk pertama, sebelumnya datanya bisa dilihat di sini masih acak-acak. Nah, untuk itu kita membuat satu kelompok sampel dan dibuat jadi peringkat seperti yang ada di tabel. Selanjutnya bisa kita jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Oke, next. Setelah langkah-langkah di atas, sekarang saatnya untuk menghitung statistik uji U. Pertama, yaitu dengan menghitung U1 berikut perhitungannya. Rumusnya U1 sama dengan N1 kali N2 ditambah N2 dalam kurung N2 tambah 1. Tutup kurung dibagi 2 dikurang sigma R2. Hasilnya 52,5. Sedangkan untuk menghitung U2 bisa dengan menggunakan rumus U2 sama dengan N1 kali N2 dikurang U1. Dan hasilnya 10,5. Oke, next. Kemudian dari kedua nilai tersebut diambil nilai terkecil yaitu 10,5 yang digunakan untuk membandingkan dengan tabel Mann-Whitney. Cara membaca tabel Mann-Whitney, pertama tentukan jumlah setiap sampel. Misalnya dalam contoh di atas yaitu N1 sama dengan 9 dan N2 sama dengan 7. Kemudian tentukan nilai titik kritis. Dalam contoh ini menggunakan 0,05. Kemudian dihubungkan kolom N1 dan baris N2. Dan lihat titik kritis yang digunakan yaitu 0,05. Hasilnya yaitu 12. Next. Ini dia kalau kita pakai aplikasi SPSS. Pertama kita buka variabel view-nya. Kita masukkan di name itu denyut nadi dan jenis kelamin. Terus di value-nya kita bisa isi di jenis kelamin. Untuk pria itu kodenya 1, untuk wanita kodenya 2. Terus kita masuk ke data view. Oke, next. Kemudian kita masuk ke data view. Untuk denyut nadi tadi kita masukkan datanya dari laki-laki dulu, kemudian perempuan. Untuk jenis kelamin ini kita bisa masukkan kode yang sebelumnya kita masukkan di value tadi. Yang 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kemudian next. Di sini untuk rankingnya jumlah pria ada 9, jumlah wanita ada 7, dan totalnya ada 16. Untuk main rankingnya untuk pria ada 10,83 dan wanita 5,50. Dan untuk sum of rankingnya untuk pria 97,50 dan wanita 38,50. Dan untuk SIM-SIG-nya ada 0,25. Oke, next. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dari kasus di atas dapat kita tarik kesimpulan. Oleh karena itu, nilai U statistik uji lebih kecil dari nilai U tabel Mann-Whitney, yaitu 10,5 kurang dari 12, sehingga keputusan hipotesis ditolak dan H1 diterima. Sehingga bisa disimpulkan ada perbedaan antara denyut nadi pria dan denyut nadi wanita. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat kami berikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.